Kali ini bersama teman saya yang sudah mengajak saya jauh-jauh jalan-jalan ke Switzerland waktu itu ya. Betul. Dan filmnya lagi seru sekali untuk dibahas ya. Nonton. Mas Ringo itu punya Triumph loh. Iya. Iya kan? Ruhiyat namanya. Dan Mas Ringo itu adalah anak motor yang gak suka motoran. Lo udah itu kan di interview sejam itu? Iya, gue juga, gue pernah itu. Padahal kalau dia mau beli tripod, berapa sih harga tripod yang buat handphone? Di pasar juga 30.000 aja ada. Bukannya nggak punya duit kalau dia emang. Banyak uangnya banyak dia. Duitnya. Cuma dia pengen ciri khas dia aja kayaknya ya. Pengen nyusahin diri aja, Emang emang betul. dia tuh sukanya gitu. Bahasa Sunda lagi gue nggak ngerti loh itu kemarin. Iya. Gue berusaha nonton kayak Kita mau bahasa Sunda di sini juga bisa. si bisa gue bahasa Sunda. Udah mulai direkam ya? Oh, Lah aku tuh Joyce loh. Lo kan aktor, lo emang harus bisa. Ya Kalau nggak itu. juga ada keterbatasan. Tiba-tiba Medan lah, aku tak bisa Medan itu. Kan dia emang aktor kalau dia kan. Oh ya, selamat datang di Ngabers. Kali ini bersama teman saya yang sudah mengajak saya jauh-jauh jalan-jalan ke Switzerland waktu itu ya. Betul. Dan filmnya lagi seru sekali untuk dibahas ya. Nonton. Harus nonton. Gue kenapa baru di interviewnya sekarang? Film gue udah nggak Ya, tahu, betul. cuma tinggal bentar lagi. Soalnya lo kayaknya dari kemarin. Ya bener juga Kalau ya. mau tuh film belum tayang, gue promo gitu loh. Iya, lo kenapa nggak nawarin dari kemarin? Lu baru nawarin gue berapa hari lalu setelah lu nonton. Karena di otak lu pasti lu nyangka filmnya jelek nih kayaknya. Enggak, gue gak pernah mikir gitu. Gue gak pernah mikir gitu. Nah, dari awal gue udah tahu nih Yandi, pasti bagus filmnya. Gue tahu dari awal. Dari awal gue udah tahu, ya kan. Makanya hari ini kita undang ke sini Ngabers itu apa sih singkatannya? ngobrol bareng siapa aja. Lu gak usah jadi kayak Soleh. Oke. Tolong. Enggak, menurut gue oke kok. Kalau di mata Soleh kan semuanya salah. Semua dikomenin waktu itu sama Kang Kalau Soleh. Soleh muji tuh baru tuh gue curiga. Nah, itu dia. Curiga tuh Soleh. Semua dikomenin sama Kang Soleh. Itu adalah episode tersedih yang pernah gue syuting. Nah, udah ngobrol bareng siapa aja. Nggak harus berkaitan sama otomotif. Cuman kan lo otomotif banget anaknya kan? Banget. Iya, Orang kan? sebelum kesini gue oli-oli gue udah kesiniin. Ini boleh dibersihin. Biar anak bengkel banget gue. Karena dulu Mas Ringo itu punya Triumph loh. Iya. Iya kan? Ruhiyat namanya. Siapa? Iya. Yang sekarang udah dijual ya? Sudah dijual. Karena Mungkin ini buat gue pribadi ya. Alasannya adalah ketika pandemi orang nggak bisa keluar, anak gue nggak bisa keluar. Pas gue pakai keluar motor itu kok gue happy sendiri, anak gue bosen di rumah. Terus gue bilang ini kok hobi yang buat gue pribadi ya, hobi yang menjauhkan gue dari anak ya. Karena gue nggak mau ngajak anak gue bonceng. emang nggak mau Biorka? Masih terlalu kecil. Oke. Buat gue bukannya nggak percaya sama kemampuan gue nyetir, tapi maksudnya gue takut orang lain yang nggak hati-hati dan gue tidak mau menempatkan anak gue pada resiko itu untuk sekarang. Oke. Gitu. Terus di dalam perjalanannya gue pernah lihat ada bapak-bapak sama anaknya jatuh di dekat mobil gue dan tangisan anak itu tuh masih nyangkut, iya masih nyangkut. Anaknya nangis tapi gue kayak khawatir. Terus tiba-tiba motor gue kan bukan motor langka banget ya. Itu langka lah. Itu kan Triumph Scrambler. Tapi Scrambler angkatan itu tuh jarang. Masih ada. Ada, tapi nggak banyak. Oke, tapi maksudnya gue yakin suatu saat kalau misalnya udah aman, anak gue udah agak gedean, gue pengen motoran lagi, masih bisa gue cari. Enggak. Coba Bapak cari OLX. Lu mau bikin gue nyesel apa gimana sih? Buka OLX, lo nyari motor lo tuh susah. Iya, oke. Nah, tapi waktu itu tuh karena gue melo aja sebagai bapak, ngeliat anak gue masih kecil, gue punya 2 anak. Jadi gue jangan dulu deh punya hobi yang ngejauhin gue dari anak gue ya, buat gue. Kalau yang Lo kenapa sih kalau buat gue lo nggak enak sama gue? Kalau lo kan memang mendekatkan hobi lo itu anak lo bawa suka ke arah otomotif juga. Kalau gue kan enggak gitu loh. Oke. Jadi gue ya udah deh gue jual aja dulu gitu. Jadi nanti nextnya kapan gue kalau gue lagi ini gue ya cari lagi. Karena selama ini posisinya motor gue di bengkel mulu. Betul, waktu itu ada di bengkelnya Mas Ali terus gitu ya. Gak pernah dipakai sama dia. Dan Mas Ringo itu adalah anak motor yang gak suka motoran. Gak suka motoran rame-rame. Ya, rame dijagain for rider gitu-gitu gak suka. Motoran ya motoran aja. Buat gue tetap alat transportasi. Cuman lo kan gak pernah, lo kayaknya pernah bilang deh, lo tuh gak suka riding rame-rame. Ya. Iya kan? Betul. Sedangkan anak motor kan biasanya suka riding rame-rame. Oh, kalau di dalam kota rame-rame gini. Motornya kalau gua kadang-kadang rame-rame itu ngerepotin orang. Pertama, lu parkir. Gitu loh, lu parkir. Terus gue tuh gak suka motor gue disebut moge. Oke. Karena menurut gue motor aja. Masalahnya,
lu mau pakai motor apapun, cc kecil, cc gede, yang paling penting tuh ujung-ujungnya bukan motornya, di mana lu ridingnya. Kalau lu ridingnya tetap di kota macet-macet juga, motor apapun nggak enak. Betul sekali. Gitu. Kalau lu mau motor lokasinya gunung, misalnya let's say di Lombok menuju Sembalun, Gunung Rinjani kelihatan keren. Lu mau motor cc kecil, cc gede, keren-keren aja. Setuju, perasaan setuju. motornya. Nah, kalau gue tidak mengotak-ngotakan motor kecil, motor gede gitu. Nah, kalau rame-rame, buat beberapa yang gue nggak suka lagi, ada beberapa pengen punya agenda touring yang cepat, jadi kita hire satu pengawal. Yang bukan rider, gue biasa nggak suka ya. Satu pom bensin, satu pompanya itu buat gejejer berapa, sedangkan orang pada ngantri di. Nah kadang-kadang, gue tuh kadang-kadang suka nggak punya perasaan yang aduh malu gitu loh. Nggak enak dan segala macam. Dan jujur aja beberapa gue tuh juga kurang suka kalau misalnya image beberapa motor itu mahal, sombong. Karena kenapa akhirnya. Kan memang motor lo mahal. Bentar. Kalau dipatahkan terus. Enggak, karena gini, gue tuh suka motor aja gitu loh. Jadi motor sama semua, haknya sama buat semua pengendara. Nah, jadi ketika ada beberapa oknum yang ini tuh gue banyak ngelihat orang-orang yang menuju bernaik rezekinya. Oke, Ya. bahasanya halus ya. Naik rezekinya itu biasanya cowok tuh adalah yang pertama sneakers dikumpulin. Betul. Yang kedua moge. Iya. Berikutnya adalah mobil. Nah itu tuh selalu kayak gitu. Nah tapi beberapa orang yang menuju ke situ kadang-kadang tuh senang dengan pencapaiannya sampai akhirnya lupa kalau ternyata lo harus hati-hati loh gitu loh. Apa yang lo omongin sensitif nggak buat orang. Ini dan gue tuh banyak sekali kenapa kumpulan motor gue sebelumnya yang lo tahu juga ya akhirnya kan lagi sering nggak ngumpul. Iya. Tiba-tiba ini juga bengkelnya tutup Oh iya juga. betul. Nah gue tuh malas untuk ketemu kumpulan baru yang orang-orangnya nanti kayak gimana. Baru lagi. Kadang-kadang ada aja orang-orang yang nggak sensitif. Gue tuh baru beli motor 50M. Kadang-kadang tuh gue aduh kok gue nggak nyambung ya ngobrol ini gitu. Kita ngobrolin motornya aja. Iya betul. Kesukaannya apa? Kan seneng kan? Lu suka motor apa? Gue suka motor yang mesinnya fit twin. Oke. Kayak gue suka motor yang parallel twin karena menurut gue. Nah itu tuh enak. Itu gitu enak. loh. Ya, Bukan dari apapun terserah yang penting motor gue mahal. Betul. Emang kadang-kadang ada aja yang begitu. Iya, ya tapi kan? gue juga nggak bilang semuanya. Nah, gue tuh Iya. males harus beradaptasi lagi dengan yang baru-baru. Yang kadang ada pasti orang yang enak, tapi gue males nyarinya. Betul. Dan Mas Ringo ini sebenarnya lo motoran udah dari dulu, dari zaman Trup kan? Iya. Iya kan, dari zamannya Trup tuh adalah sebuah dealer. Ada Dealer beberapa Triumph lah dealer ya. Triumph, ya. Iya kan? Iya, teman-teman lu juga isinya. Iya betul. Terus gue suka dan akhirnya trupnya waktu itu memang harus bubar aja. Tapi lu motor pertama gede Triumph itu? Iya. Sebelumnya lo tapi motoran gak sih sebenarnya? Motoran. Gue dulu punya Lambretta, Vespa. Oh iya? Iya. Dulu gue punya. Tapi kenapa kalau Triumph itu, gue tuh memang, karena gue besar di Bandung, ngelihat anak-anak. Biasanya kalau motor Harley tuh jarang berseliweran di Bandung zaman dulu ya. Iya. Yang sering berseliweran tuh motor-motor Eropa, anak-anak Bikers Brotherhood. Betul. Jadi gue ngelihat akang-akang itu tuh gagah banget. Dep. Gagah Pakai banget. BMW, BSA, Iya, benar. Triumph. Yang gitu-gitu. Iya. Terus jadi gue ngelihat pas kemarin Triumph ada baru. Waduh, bentuknya masih klasik walaupun modern klasik, tapi kayak wah gue cinta mati. Tadi gue mau ambil itu kan. Gue sampai ke bawah mimpi, gue gak akan pernah gue jual. Ini sebelum ketemu Sabah ya? Sebelum ketemu, iya. Oh sebelum ketemu Sabah. Gue harus beli, karena kalau misal gue beli setelah nikah, gue yakin itu sulit. Ya, belilah motor ketika memang sebelum kamu nikah. Setelah kamu nikah disuruhnya beli mobil keluarga. Makanya pakai expander biar pintar kan? Pinter bener. Nah udah gitu, ya udah akhirnya. Cuman ini adalah pergolakan batin gue sendiri lah. Kenapa harus gue jual? Karena waktu itu sesimpel pandemi sih. Karena pandemi yang berapa tahun gue nggak motoran, sekalinya bisa gue doang yang motoran, anak gue enggak, gitu-gitulah. Tapi lo beli Triumph itu berarti 13. Oh lama ya? 2013, ya. Pesan dari 2012 akhir, datangnya 2013.
Jadi yang sering gue punya itu adalah Triumph Scrambler. Iya. Sekarang mungkin banyak, tapi dulu Jarang banget. jarang karena orang nggak suka. Karena knalpotnya di samping. Knalpot di samping dan Benar. dia tinggi. Betul. Jadi nggak Jadi banyak yang waktu bisa. gue beli itu motor, yang tertarik dikit. Tapi setelah Hamish Daud Wiley membeli motor itu, peminatnya banyak. Ditambah lagi David Beckham, Oh iya, betul. ada di Into the Unknown dia pakai Yes. juga, langsung rame. Betul. Jadi emang ada figur-figur ganteng ini yang bisa menaikkan harga Memang motor ya. motor dan kegantengan itu selaras biasanya. Betul. Seperti Ducati. Semua orang berharap pakai Ducati mukanya mirip Ari Wibowo. Karena pada saat itu gue pernah lihat. Lo perhatiin semua kalau ada yang touring-touring. Ke mana touring biasanya? Bali lah. Sampai pertengahan Jawa, lo lihat teman-teman lo buka helm. Ada nggak yang ganteng? Muka lusuh. Ya, betul. Keringat di mana-mana, rambut yang udah ditata sedemikian rupa, lepek. Betul. Bau kadang-kadang. Yes. Beberapa orang, tapi tidak dengan Ari Wibowo. Betul. Dia Kalau pernah touring langsung kan. Touring, buka, tetap seling. Ganteng. Putih. Itu. Motor keren, orangnya juga keren. Keren. Itu terjadi tuh ketika gua waktu terabasan sama Darius. Wah, Itu juga tuh. tuh orang lagi. Lawan mainnya Mas sempurna. Ringo juga di film Janji, series. Janji Series. Nah, yang itu juga. Aduh, gua tuh kalau buka helm tuh ya, gue heran. Mas Darius dan Mas Hamish dan Mas Ari Wibowo adalah orang-orang yang tidak membutuhkan helm full face. Betul. Untuk menutupi. Buat Ya, apa? Saya buka kalau bisa. Buka semuanya. Biar gantengnya ketahuan semuanya. Motor sama muka selaras. Cakep. Iya betul. Kalau kita tuh berharap naik moge sport. Banyak kan orang beli motor sport kayak gua harus beli Ninja biar gua ganteng. Gitu. Tapi kalian tuh bukan Hamish gitu ya. Bukan. Kita bukan Hamish. Kita bukan dari. Enggak apa-apa. Lo beli motor yang keren tapi helmnya full face dong. Ya. Gue juga gitu. Helm full face udah gitu kacanya pakai kaca film jadi nggak kelihatan muka gue. Kalau bisa ngumpet lah gue. Iya betul. Kalau kayak Hamish, Darius, Mas Ari Wibowo tuh kayak buka kalau bisa ya. Buka kalau perlu. Heeh. Dan lu dari jauh aja walaupun dia keringetan, misalnya touring ke puncak deh gitu ya, keringetan pasti dong. Betul. Dengan jaket kulit. Tapi dari jauh tuh udah anjir wangi nih orangnya. Ada Betul. kan orang-orang Betul, yang memang wangi. ada. Kalau kita tuh kalau orang lihat dari jauh, ini kayak bau nih orang deh keringetan. nih. Asem nih orang nih. Mending Ada menjauh yang kayak gitu ya. mending langsung menjauh gitu kan. Iya benar. Magnetnya emang agak beda ya. Beda, gitu. beda, Orang-orangnya emang magnetnya agak beda. Iya. Nah, tadi kan kita ngomongin Darius nih, Bang lawan Darius. mainnya Mas Ringo kan. Saya. Di film si Janji series tadi. Janji Series, ya kan. Garapannya masih Andy Lawrence. Mas Andy Lawrence. Ya kan. Nah, ini baru aja nih. Bukan baru aja sih, udah 2 minggu yang lalu sih filmnya dia rilis ya. Gue juga bingung. Gue tuh diundang ke sini bukan buat promo film. Filmnya mau udah jalan, nggak tahu tinggal berapa layar. Lo kan habis ini kan tapi mungkin dibeli sama OTT kan? Ini tayangnya kapan? Lu tayang 2 minggu lagi udah kelar film gua nih. Udah nggak ada. Kita tayangin besok. Tolong edit secepatnya. Biar sisa Tolong ya Mas, edit ya. Cakep-cakepin ya. Thank you. Jatuh cinta seperti di film-film. Ya. Nah, ini juga ada sisi otomotifnya sedikit di dalam ya. Nanti Ada. akan kita bahas. Menarik ya kan? loh itu. Betul, karena tadi dia udah mau nanya, kenapa mobilnya ini boleh dikasih tau kan? Boleh dong. Di trailer ada ya? Ada dong. Espas ada ya? Ada. Motor 3 rodanya? Ada juga. Oh, ada juga. Jadi ntar kita bahas kenapa Espas, Ya. kenapa motor 3 roda. Tapi sebelum itu, Ya. gue mau nanya dulu soal filmnya. Yang katanya diproduksinya cuma 14 hari. Tapi Ya. script writing-nya Skrip, memakan prosesnya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dan Kepotong pandemi segala macam. katanya awalnya nggak kayak begini filmnya. Enggak. Readingnya aja tuh lebih lama pada proses syutingnya. Readingnya aja, reading ya setelah kita jobnya on, kita reading. Sebulan. Oh ya? Iya. Sebulan reading, terus ada reading camp di mana kita 5 hari di dalam satu rumah, nggak kemana-mana, bangun tidur reading, terus masak-masak makan, terus tidur lagi, terus bangun lagi reading, tuh 5 hari. Oh ya? Ya. Itu ngapain tuh mas? Itu proses emang Proses kalau kita bikin cari, film tuh emang begitu. Iya, proses reading dan workshop. Proses kita cari gimana acting nyamain warna acting di antara pemain-pemainnya. Gimana? Jadi sebelum lo lihat filmnya jadinya begitu, kita udah coba simulasinya. Gimana cara actingnya ini, actingnya nyamannya gimana, lo nyamannya gimana. Bahkan dalam proses camp reading setelah ada yang dirasa janggal, bisa merubah ke jalan ceritanya. Tapi kemarin berubah nggak? Ada. Oh ada. Nirina itu waktu jadi dia bilang ini proses camp reading. Kok gue ngerasa gue murahan sekali ya? Kan tadinya gue berduka. Tiba-tiba di adegan kalau udah lihat filmnya di adegan ending, kalau di skenarionya tiba-tiba
ya awal ya, skenario awal, tiba-tiba sosok Hana langsung menerima Bagus menjadi pacarnya. Tiba-tiba, awalnya tiba-tiba si Nirina bilang, kok segampang itu, kan rasa duka gue masih kuat, gue ngerasa ini salah, gue gengsi dong. Terus gue juga bilang, iya Yan, sebagai sutradara dan penulis, iya Yan, kalau gue ngerasa ini, gue juga gengsi lah, gue nggak mau langsung tiba-tiba nyatain segamblang itu, memaksa dia untuk jadian sama gue, gengsi dong. Iya juga ya, dirubah, jadinya seperti yang tampak di film, dan itu hasil ngobrol-ngobrol. Karena emang kalau kalian belum nonton filmnya, kan harus nonton. Ini film Jatuh Cinta seperti di film-film lu tonton di bioskop. Masih ada nggak? Pokoknya lihat aja lah aplikasi-aplikasi tayangnya di mana. Ya? Betul. Ini tuh film sebenarnya kalau dibilang film berat sih sebenarnya enggak. Tapi hitam putih tapi nggak berat. Iya, tapi apa ya, berlayer. Iya, layer ada. Apa sih istilahnya meta? Apa sih? Meta tuh filmnya tuh mengakui kalau meta gimana ya? Kalau meta itu kan kalau di stand up comedy misalnya, stand up comedy si tiba-tiba komikanya bilang, aduh gua nggak nyiapin bahan nih. Meta mengakui. Nah terus di film ini juga mengakui segala macam bentuk-bentuk. Film ini adalah film hitam putih yang nanti penontonnya berat nontonnya, apa film yang penonton menganggap proyektornya rusak segala macam. Nah itu tuh meta, mengakui. Yes. Dan film ini katanya kalau misalkan yang dekat dengan dunia perfilman gitu ya, itu isinya adalah semua yang terjadi beneran. Yang director cabut, terus produser menganggap remeh penonton kita. Itu bener ya? Bener. Karena kalau misalnya penonton kita tuh belum pada ngerti lah dikasih cerita aneh-aneh, itu terjadi. Dan ini apa? Nggak semua tapi terjadi. Apa kata lo? Easter egg-nya. Ini katanya banyak banget Easter egg yang bisa di-share. Bisa. Tadi pagi dia Mas Ringo nge-share yang minum anggur. Iya, buat menunjukkan kasta, produser Yoram, produser di film ini, minum anggur hasil fermentasi yang mahal, wine. Sedangkan Bagus sebagai seorang pekerja, anggur yang masih berbiji, benar-benar makan buah anggur tuh berbiji, yang satu wine. Itu emang dipikirin tuh. Dipikirin sampai segitunya. Kayak penamaan Shelin. Shelin itu sendiri diambil dari Sheila. Dan satu karakter nyata di kehidupan nyata adalah Alin Justria. Jadi Sheila dan Alin Shelin. Itu anak-anak film tahu tuh si Alin. Tahu. Dia banyak sekali udah dapat Piala Citra, udah mengerjakan beberapa film yang terkenal, sudah Ngeri-Ngeri Sedap salah satunya yang editornya adalah Alin Justria. Dan Mbak Alin ini emang bentukannya kayak ya rambut warna-warni, biru, orang yang luar biasa berprestasi sebagai editor perempuan Indonesia. Oh wow, keren sekali. Terus apa lagi Easter egg apa lagi yang banyak ya. Kalau lu perhatiin kapan momen di mana. Ada penonton yang nyari, berarti rambut Hana ketika diurai itu berarti menandakan dia lagi mau move on. Kalau rambutnya terikat tapi bisa kayak itu benar atau enggak ya? Gue juga harus tanya ke Yandi lagi. Masih banyak yang kayak gitu-gitu. Pokoknya banyak yang dan sebenarnya kalau lu baru nonton sekali ya. Ada beberapa yang udah. Saya gue gak diundang premiernya sih. Lu gak minta sih. Gak mungkin. Gue tuh calonya. Oh calonya, sebenarnya calonya. Gue calonya. Gue tiket premier nih. Kalau ada yang kenal sama gue minta aja nanti gue sediain. Kalau di bioskop berapa lu bayar tiket kemarin? 50.000. Gue cuma jual 125. Dilebih-lebihin aja. Jadi ada beberapa kayak misalnya kejadian motor galon. Motor galon. Itu udah ada di sequence 4 dibocorin di jendela. Hah? Nggak nyadar kan lo? Sorry. Kejadian sequence ending 4 itu yang sequence 4 yang berantem. Atau berarti pokoknya setelah Padang. Apa? Setelah Padang. Itu ada scene motor galon. Bahkan adegan ending mau ciuman itu ada di skenario ketika skenario baru di print. Jadi dan mereka pun akhirnya bercium. Oh, gue lihat itu. Lihat ya. Lu udah tahu ini arah cerita akan kayak gimana, tapi lu tetap ngikutin. Oh wow, gue baru sadar lagi. Iya, udah dibocorin beberapa titiknya di situ. Nah kalau ngomongin si motor galon, kenapa motor galon? Nah,
tadinya maunya mobil. Jujur aja, tadinya maunya mobil dibuat kayak tiba-tiba iklan mobil kan selalu stylish, ya kan? Ban apa segala macam, stylish sekali jadinya keren. Tapi saya kontrak dengan Mitsubishi. Tidak bisa. Dion Wiyoko kontrak Toyota. dengan Toyota. Jadi tiba-tiba tidak ada mobil yang bisa kita pakai. Karena pilih mana di antara dua itu? Saya atau yang itu? Tidak bisa. Akhirnya apa yang netral dari semuanya? Yang muat bertiga. Kalau cuma motor doang, muatnya berdua. Kalau bertiga melanggar peraturan. Betul. Itu juga melanggar peraturan. Tidak boleh. Tidak boleh membawa orang di bak terbuka, itu tidak boleh sebenarnya. Ya. Tapi kira-kira yang paling beririsan dengan itu adalah ya motor galon. Motor galon sehingga memunculkan candaan baru terhadap minta kopi itu. Bang, kopi dong, kopi. Panas apa dingin, Bang? Oh ya. Ya, akhirnya nggak ada, Bang. Setelah akhirnya di motor galon ada candaan itu mengikuti. Oh. Tadinya mau mobil, jadi seperti iklan mobil. Tadi itu kalau kayak gitu dijual ke brand mobil Enggak. itu? Oh, enggak. Loh, kan ada beberapa kalau lihat filmnya. Nah, Tesosor, Indomie. itu baca ceritanya. Itu emang sengaja begitu. Loh, itu kan adalah barang-barang yang erat kaitannya dengan masyarakat sehari-hari. Tapi kan kita nggak mungkin nempelin bener-bener brandnya kalau bukan kerjasama. Gitu. Atau itu adalah sebuah nyinyiran kepada brand ini? Bukan. Ini adalah biasa. Ini adalah yang lekat di masyarakat aja, gitu. Yang lekat di masyarakat. Tapi masalahnya adalah ya kan nggak etis lah kalau misalnya memakai brand yang benar-benar ada gitu. Oh, pakai dibikin. Kecuali kerjasama ya. Di film itu ada yang kerjasama nggak sih? Brand ya? Nggak ada. Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Indomie enggak, Tesosor enggak. Ini tuh nggak ada yang, jujur aja mau produksi film ini hitam putih cuman Ernest dengan Imaginary-nya, Ernest Dipa. Ini tuh film, kalau seandainya berwarna mungkin bisa diproduksi 3 tahun lebih cepat. Atau 4 tahun lebih cepat deh. Terus film ini hitam putih, jujur aja nggak ada yang mau. Karena mikir nggak ada yang mau untung. Film hitam putih sama seperti yang sudah disebutkan di filmnya. Nanti penonton nyangka proyektornya rusak. Film hitam putih itu adalah film yang berat sekali. Pasti buat festival. Oh enggak, ini film komersil. Sudah dibahas sebenarnya di film ini. Gitu. Jadi emang film ini tuh makanya kenapa kalian harus nonton. Karena gue nggak tahu ya. Sebelumnya ada nggak sih di Indonesia film yang berlayer begini dan seplot twist ini? Gue belum merhatiin. Tapi pastinya ada lah ya. Kalau plot twist kan biasanya kalau plot twist masih ada lah. Ada. Tapi kalau layering itu sekarang benar-benar berlayer loh. Ada mungkin ya. Mungkin ada, cuman gue nggak tahu ya. Mungkin di sini ada sineas yang lebih paham. Ya mungkin ada ya. Kayak misalnya imajinasi dari, kan sebenarnya ini kan cuma satu tools bercerita. Layering kayak Inception kan juga, tapi bukan berarti mau ngebandingin sama film. Enggak. Ini tuh kalau nonton berarti nanti tahu kenapa film ini harus ada layernya, kenapa harus ini, bukan sok mau nyamain, bukan sok pengen punya pemikiran cemerlang, simpel karena ada sesuatu yang pengen diceritakan, bagaimana membedakannya, ya akhirnya mau nggak mau berlayer. Gitu. Tuh. Dan ternyata layering ini 5 tahun yang lalu waktu pertama kali ketemu nggak ada layering kayak gini, Mas. Belum ada. Tadinya ceritanya linear aja tentang ya, naratif tentang seorang penyiar. Diambil sudutnya dari Hana Nirina. Jadi dari penyiar, dari sisi penyiar, endingnya adalah film tentang penulis. Penulis yang suka sama Floris. Oh, Ryan. Penulis yang suka dengan Floris dan ceritanya romantis, mengincar seorang gadis manis. Pintar ya Bang dia. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi emang beda banget ya. Beda banget. Waktu pertama gini deh, lu udah nonton kan? Iya. Gua akan jujur, kita nggak kerjasama dengan film ini, bener? Komentar lo pribadi deh. Sebagai orang yang gua nilai ya, lu jarang nonton film Indonesia, bener? Iya. Gadis Kretek terakhir sebelum lo. Itu series anyway. Oh iya, itu series. Iya, nontonnya juga nggak di bioskop. Betul. Itu series yang bagus, tapi kita nontonnya di Netflix kan? Iya. Nah, ini ngomongin film Indonesia, lo ke bioskop untuk nonton film Indonesia. Jarang nggak? Jarang. Karena di atas 25 tahun, memang banyak orang yang sudah mengurangi intensitas ke bioskop. Karena pertama pekerjaan. Hiburan di rumah udah banyak, ada Netflix, ada Prime, ada macam-macam.
Nah, itu kita jadi lebih selektif lagi untuk datang ke bioskop. Dan kadang-kadang untuk film Indonesia, pasar terbesarnya produser itu adalah di usia 15 sampai 25 tahun. Di mana 15 sampai 25 tahun itu senang sekali dengan misalnya tema horor. Karena seru kan, di bioskop tuh seru. Perlu nggak berpikir dalam segala macam. Ya hiburannya udah tampak. Film superhero, gitu-gitu loh. Nah, film-film yang mengajak kita lebih merenung, lebih itu tuh memang jarang sekali. Karena target pasarnya tuh sedikit sekali memang. Usia-usia yang di atas 25 itu sering sekali dilewatin sama produser. Bikin film buat lo kenapa? Ya pasarnya dikit, ngapain kita bikin film itu? Tuh udah gitu hitam putih, lebih dikit lagi. Nah. Gitu. Dan kenapa mau buat film ini Yandi? Sesimpel karena Yandi ingin bercerita aja. Sesimpel ingin bercerita, mengajak beberapa orang kembali berpikir tentang apa itu hubungan dan apa itu cinta di usia yang sudah matang. Tapi akhirnya menjadi sebuah film yang fresh kalau menurut gua. Karena memang jarang ada yang mau ngomongin ke sini. Betul. Ini harusnya kita di sini sambil ngobrol sama Mbak Nirina ya. Harusnya Yandi deh yang diundang ke sini. Dan salah kayaknya gue. Kita sudah ngundang Yandi ke sini. Dia keluar dari pintu belakang sana. Jadi tali kasih gitu. Gue nangis-nangis. Iya. Tadi kenapa Espas? Nah, kenapa Espas? Menariknya adalah karena Mitsubishi. Iya, tapi kan bukan gue yang punya Nirina. Oh, oke. Espas kenapa gini? Espas menurut gue ya, ntar gue harus tanya lagi ke Yandi ya. Ini menurut gue aja. Espas itu kan adalah mobil yang common sekali di zamannya. Just itu bisa dibilang 30 tahun lalu. Satu pertanyaan gue sebenarnya. Film ini tuh bercerita kapan sih? Ya zaman sekarang dong. Itu sekarang sebenarnya. Yes. Jadi kenapa Hana dengan mobilnya itu? Kalau gua ngelihatnya karena jadi ini tuh adalah mobil dia buat angkutan bunga dan segala macam. Buat beberapa orang banyak sekali memilih mobil klasik. Nah, kalau misal mobil bak terbuka ya nggak mungkin karena ngangkut-ngangkut itu butuh. Nah, tapi kalau mikir ya udah bak tertutup deh gitu. Nah, nanti mobilnya tidak bisa dipakai untuk kepentingan pribadi karena mobilnya terlalu mobil angkutan. Nah, dan biasanya orang-orang untuk menjadikan mobil itu angkutan, belanja, apa segala macam, apalagi yang berkaitan dengan pasar, kalau di sini pasar bunga, mobil-mobil yang aman dengan harga yang masih terjangkau apa ya? Masuk akal dong, kalau dalam situasi sehat, Espas itu masih dipakai gitu loh. Dan sebenarnya ngajak memorable, mobil yang juga unik, tapi tidak mau seunik kayak orang yang punya hobi. Kayak misalnya PW Kodok, antik sekali. Dan biasanya film tuh mengambil sisi itu. PW Kodok, bisa Karman Gia lah, Kombi. Nah, karena ada sisi filmnya. Nah, kita menghindari itu. Pengen senormal mungkin. Film ini memang kalau gue lihat senormal itu sampai karakter bagus. Itu sangat-sangat antagonis sebenarnya kalau di sisi gue. Kan dia nggak mau berubah kan? Iya, protagonis antagonis. Tapi setiap film itu ada sisi di mana setiap film ya karakternya itu punya false belief kan. Ingat? Iya betul. Kita yang menariknya Finding Nemo. Nah ini juga nih, ini jadi ceritanya. Ini katanya kata Mas Ringo ya. Harus gitu banget nih. Ternyata yang ditonton di bioskop itu guys, itu ternyata sudah potongan-potongan banyak gitu. Banyak banget. Endingnya ternyata sebenarnya katanya nggak begitu. Dan ada scene-scene yang penting yang dibuang, bukan? Disesuaikan lah. Dipotong, disesuaikan. Salah satunya adalah si Finding Nemo ini. Nah, waktu di scene makan Padang, sebenarnya yang diomongin sama Bagus itu sampai sequence 4 kan. Kejadian aslinya, itu pun udah dipotong. Kejadian aslinya gue bercerita sampai sequence 8. Sampai di resolusi. Makan Padang itu? Di Makan Padang. Itu dari rendang habis, nambah lagi, habis lagi tuh? Iya, sampai akhirnya bahkan mengambil contoh film Finding Nemo. Finding Nemo itu sama. Ini tuh 8 sequence ini tuh adalah sequence biasanya di film, nggak cuma di film romcom. Beberapa film Hollywood memakai 8 sequence ini juga. Ada banyak jenis, ada yang 3 babak, ada ya ini salah satunya sequence yang kita bahas. Di Finding Nemo, tokoh utamanya kan bukan Nemo. Tokoh utama itu bapaknya. Mengambil cerita dari sisi bapaknya. False belief-nya apa? Sama, bapaknya itu, false belief bapaknya, bahwa bentuk cinta terhadap anaknya adalah tentang menjaga anaknya dari segala macam mara bahaya, tapi false belief-nya, efeknya anaknya jadi merasa terkekang, bapaknya posesif, jadi dia ingin kabur. Anaknya kabur itu kan gara-gara
false belief Terpekang, bapaknya. ya. Baru di ending bapaknya mempelajari belief yang baru. Kalau mencintai anaknya adalah tentang memberi kepercayaan. Begitu pun di film ini, Bagus yang awalnya punya false belief, akhirnya punya belief yang baru. Oh, dan lo ceritanya aslinya sebenarnya lo udah syuting tuh di restoran Padang sampai sequence Sudah. 8. Sudah. Oh, Gua panjang nggak tahu ya. Nih kalau kepanjangan lagi, lo terima aja ya editornya ya. Ini karena seru banget. Lo sadar nggak di film, kita ngambil contoh Titanic lagi yang paling gampang. Lo nonton dong Titanic. Nonton. Ya kan? Jack and Rose itu meet cute-nya gimana? Meet cute, aduh gue lupa, gue masih kecil waktu itu, lo kan udah lebih tua dari gue. Kecil banget. Gua kecil banget. Mainannya umur, Bos. Jack and Rose itu ketemunya adalah ketika Rose mau bunuh diri. Di kapal. Oh, di kapal yang model. Ya, oh iya. Jacknya datang sehingga nggak jadi bunuh diri tuh, ya kan? Berarti kita tahu karakter film ini adalah tentang hidup dan mati. Jack akan melakukan apa saja untuk supaya membuat Rose tetap hidup. Begitupun dengan jatuh cinta seperti di film-film. Kalau udah nonton, meet cute-nya adalah pertemuan Bagus sudah terlihat tidak peka dari awal. Tidak peka dengan keadaan sekitar yang ngajak Hana robos. Ayo. Itu berarti jadi setiap Hana lagi berduka pun, ayo dukanya cepet. Gue orang yang tergesa-gesa dan tidak peka sama keadaan sekitar. Jadi kita tahu film ini adalah tentang ketidakpekaan Bagus. Oh wow, gue nggak sejauh itu sih mikirnya sih. Sudah dipikirkan belum? Sudah sama Yandi. Wow. Bukan sama gue, sama Yandi. Oh wow, dan ya ada satu lagi yang bikin gue surprise. Ternyata kalian bukan nggak boleh. Akan lebih lengkap kalau kalian nonton video klip dulu sebelum nonton film. Betul. Nah ini yang gak dikasih tahu nih, gue sebel nih. Ada sebenarnya kalau mau nonton filmnya secara lengkap rasanya, biar lo nonton video klip MV-nya Yura Yunita yang judulnya Sudut Memori. Yura Yunani, tahu. Itu untuk melihat sisi dari mana, kenapa Hana berduka. Karena itu ada sisi Hana dengan suaminya. Sudut Memori. Kalau lo mau melihat kenapa Bagus mencari ide sampai ke hitam putih, ada MV-nya Donna Maula yang bercerita lewat kata. Jadi bercinta lewat kata. Jadi kalian harus nonton 2 video klip ini dulu, baru kalian ke bioskop, baru akan lebih lengkap nih. Betul. Atau nonton dulu aja nggak apa-apa, baru nanti lihat video klipnya sama kayak lo. Iya. Tapi itu akan lebih lengkap lagi semuanya. Ya. Karena nyambung. Ini juga biasanya sih emang video klip buat film tuh pakai potongan-potongan di filmnya. Betul. Tapi ini video klipnya itu actually syuting dulu ya? Iya. Syuting film dulu. Oh, syuting film dulu baru syuting film dulu baru video klip. Tapi bukan video klip yang film yang pakai potongan-potongan dari film. Bukan. Memang nyambung semuanya. Genius ya Yandi ya? Iya. Ya itu Yandi. Iya. Sebenarnya yang hadir di sini cocoknya Yandi ya. Saya ngapain ada di sini? Ya kan Bapak aktor utamanya. Iya, saya aktornya aja. Yang disuruh Yandi. Bagus Rahman kan namanya. Bagus Rahmat. Oh, sorry. Beda dong. Rahmat, ya? Nama saya Agus Rahman. Karakter saya Bagus Rahmat. Beda banget. Betul, beda banget. Dion nggak berubah namanya ya? Dion Wiyoko. Hana dan Nirina jauh. Hana dan Nirina tuh jauh loh. Jauh. Yang lainnya kan dekat. Kan aslinya Nirina Zubir. Kalau Hana siapa ya? Maka dari itu Hana Zubaidir deh kita katakan. Maka dari itu Sheila dekat, Dion dekat, lo dekat, Julie dekat. Ya. Yoram ya. Yoram ada itunya di kita. Ya. Bahana Nirina doang nih yang jauh sebenarnya. Hana Nirina dipanggilnya sama-sama Nananya iya. Ya. Nananya sama ya. Dan ternyata bagian endingnya juga sebenarnya nggak gitu ya. Enggak gitu, ada juga yang kita syutingin ada lagi. Itu boleh ceritain nggak? Boleh. Jadi sebenarnya kejadiannya kalau udah nonton itu ada istilahnya credit titles lah ya, biar orang terjaga. Nah credit titlesnya itu sebenarnya kalau di yang udah kita syutingin itu ada lagi tambahan di mana ngomongin bloopers. Di kalau Hananya tiba-tiba tertarik dengan filmmaking, bilang gimana kalau di sini kita masukin adegan bloopers aja. Nanti ada kejadian gua dan Nirina salah-salahan, mungkin ada Sheila dan Dion, Yoram ngapain ketawa-ketawa. Cuman biasanya kalau film Jackie Chan itu seru. Jackie Chan kan lompat dari gedung tiba-tiba nggak nyampe, salah. Itu kan enak bloopers jadi lihat. Ini film drama. Yang kadang-kadang bloopers buat apa? Taruh, gitu. Pertanyaan justru sebenarnya itu bloopersnya scripted atau enggak? Karena kan scripted.
Scripted. Nggak, bloopers yang akan ditayangkan di ending itu. Iya, scripted. Jadi bukan bloopers in a way dong. Bukan beneran bloopers. Tapi kan ada adegan bloopersnya. Adegan bloopersnya scripted nggak? Scripted. Adegan bloopersnya bener-bener ngambil dari kejadian salah yang kita tag. Yang kita tag berapa kali tag ada salah itu kita ambil gitu. Tapi ternyata versi ini nggak jadi ditayangin ya? Nggak jadi karena setelah dari hasil yang cermat dari Yandi dan Ernest waktu itu ngasih masukan kalau memang rasanya kok lebih endingnya lebih manis kalau. Tapi emang endingnya tuh manis banget loh. Bisa aja kamu. Aku biasa aja. Luar biasa loh, endingnya tuh bener-bener pas gitu rasanya. Pas ya. Suka ya sama istri suka ya. Suka saya suka. Aurel tuh memang. Gue emang bela-belain loh anak-anak gue titipin di Cipete ya kan. Demi nonton filmnya Bapak Ringo Agus Rahman loh. Gila. Ini semua di sini nonton demi Bapak loh. Terima kasih ya. Saya akan nambahin ini udah channelnya banyak, ntar gue tonton semua ini kita. Terima kasih. Balas budi ini. Terima kasih loh. Ngabers ini nih. Luar biasa memang. Ini ngapain namanya ngabers ya? Tuh kan gak usah jadi kayak Soleh dong. Iya, sorry enggak, gue cuma nanya doang gitu. Iya. Bisa bahasa Inggris apa gitu misalnya. Kan biar relate katanya kan. Kalau kayak di film kan juga emang harus relate kok. Oh iya, mengakui ya meta. Iya. Bagus, saya suka. Bagus. Nah, coba pertanyaan terakhir deh. Ada lagi nggak Easter egg yang belum lo share? Tar lu. Banyak banget kayaknya. Tadi yang udah gue share yang anggur itu udah ya. Anggur udah. Terus ini. Tar lu kok jadi yang mana ya? Tapi masih nunggu ya. Nanti tinggal diedit ya. Tunggu timer di sini. Easter egg. Kemarin gue ada bikin Indomie dulu nggak? Ada yang di atau kopi mungkin? Ada yang mau? Ya, siapa tahu ada tukang siomay depan lu panggil dulu nggak? Easter egg apa lagi? Ada sih, ada beberapa tapi kok gue nggak kepikiran deh. Gue harus ingat. Gini emang kalau saya akan langsung ditembak agak pusing emang. Tapi kayaknya banyak ya? Banyak. Harusnya tuh ada lagi beberapa fakta. Kalau tadi kita sutradara yang meninggalkan lokasi. Ya. Terjadi nggak? Terjadi. Itu beneran tuh ya? Beneran. Memang ada kejadian, nggak cuma sekali, ada kejadian di mana sutradara meninggalkan lokasi di tengah syuting. Gua pun pernah mengalami itu. Oh pernah? Pernah. Gue pernah bekerja sama dengan sutradara, tiba-tiba, loh sutradaranya mana? Sutradara lagi nonton film, bioskop di luar. Lah kita ngapain di sini gitu? Masa sih? Bener. Wow, ada yang seperti itu. Tapi bukan berarti film ini mau nyindir ya. Cuma pengen membeberkan aja bahwa di dunia perfilman Indonesia ada yang seperti itu. Wah ini sindiran. Bukan. Kita tidak mau menyindir. Kita cuma mau bilang ada yang seperti ini. Dan mengapa sehingga proses itu produser biasanya tidak peduli. Yang penting filmnya jadi untung. Biasanya gitu. Ya. Apakah sindiran? Enggak juga. Kita dukung kok film-film arus industri. Gue pun bahkan mendukung film horor. Tapi lu gak pernah main film horor kayaknya ya? Ya memang jarang ada yang menawarkan karena gue dirasa kayaknya nggak mampu nih orang ya gitu. Kayaknya orang nggak bisa acting. Jago banget tuh acting ketakutan deh gitu kayaknya. Actingnya jago banget kan? Apa tuh? Bapak kan acting jago sekali padahal kan? Enggak ya. Justru tidak. Itu Easter egg-nya itu ada memang kejadiannya seperti itu. Lagi kalau misalnya ngelihat sutradara baru sering diomongin sama krunya, iya. Terjadi juga karena biasanya sutradara baru nggak semua pengen explore, pengen segala macam shot yang biasa syutingnya lama sampai pagi gitu. Nah kru-kru yang udah terbiasa syuting, segini nih syuting sama sutradara baru lama nih, aduh ya ampun, sutradara baru sih tapi gitu terjadi. Jadi emang apa yang ditonton nih semuanya real gitu ya? Ya real, gue bisa bilang real ya. Ada yang sudah merasa tersindir? Enggak sih, karena sebenarnya bukan nyindir sih. Iya. Sebenarnya ini beneran film ini hanya ingin bercerita aja. Kalau nyindir enggak. Kayak misalnya film horor enggak, kita mendukung sekali. Nah, film horor tuh banyak loh. Film horor Indonesia tuh banyak yang bagus. Belum lagi kita deket sama mistis itu kan dengan Indonesia tuh ada sesuatu yang sangat dekat lah gitu ya. Ada yang bagus, ada juga yang dikerjakannya juga nggak terlalu serius gitu sehingga jadinya banyak oknum-oknum yang memanfaatkan genre sehingga kayak gitu. Tapi sebenarnya sampai ada orang bisa komen horor. Loh, horor Indonesia tuh banyak yang bagus dan horor tuh susah loh. Buat horor tuh susah. Kalau dibilang
banyak kok yang bagus. Banyak. Gue bilang banyak. Ya film-filmnya Joko kan bagus-bagus. Bagus. Pengabdi Setan itu bagus. Nah jadi gue pikir bukan nyindir tapi lebih ke mengajak penonton sih. Ini kan sudah menjadi milik penontonnya ketika mereka menonton film ini. Kondisinya lagi adalah diserahkan ke penonton gitu. Kenapa film Indonesia kurang variatif misalnya dalam kondisi sekarang? Karena ketika ditampilkan film yang genre-nya berbeda atau something yang baru, memang banyak penonton yang butuh diyakinkan berulang-ulang untuk menonton filmnya, gitu. Ya. Seperti contohnya jatuh-jatuh seperti film-film. Ya. Genre yang sangat berbeda. Genre yang sama aja sebenarnya romcom, cuman jarang dibuat lah. Ya hitam putih jarang memang. Cuman kita mau ngasih tahu ke orang ada film baru. Memang tujuan targetnya nggak sebanyak film warna biasanya. Targetnya berapa? Kalau Ernest awalnya 100.000. Sekarang sudah 500.000. Sekarang udah 500.000-an. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Lu juga yang udah nonton, terima kasih. Itu ya, emang hal-hal yang nggak kita sangka lah gitu. Jadi ya segini aja udah berterima kasih sekali buat lu juga, thank you. Sama-sama loh. Tapi kenapa promonya setelah udah filmnya udah tayang lama ya udah? Ya kan habis ini katanya mau tayang di Netflix. Oh iya, nantinya pasti akan ada di streaming berbayar lah. Betul. Dan itu kalian harus nonton dari awal atau nonton video klipnya dulu dua-duanya. Betul. Ya, nonton dari awal, jangan di-pause, jangan diapa-apain, pokoknya nonton fokus. Kalian akan sangat-sangat amazed. Ya, saya sarankan nontonnya dengan internet yang kuotanya free. Oh iya, bagus. Kalau bayar ya rugi dong. Mas Ringo, terima kasih lo sudah hadir. Mas Burian, terima kasih. Sudah lama loh kita ini ngobrolnya loh. Menarik sekali ya. Bagus, tempat yang bagus. Celings, pakai. Celings. Buat apa ini celings? Gini loh Kang Soleh, suportif. Ini apa, buat apa? Oh, itu buat bersihin helm. Oh, helm. Bapak sih udah nggak riding sih. Ada helm saya masih nyimpan. Nanti biar nggak bau. Helm saya masih nyimpan, Terima kasih sudah datang ya. Lagi ya. Jangan lupa nonton ya, Jatuh Cinta seperti video film. Kita liburan lagi ya. Oke, baiklah. Tolong dibayarin ya, Babah. Kan udah 500.000. Dadah semuanya.